Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Dani, izin mengenalkan diri nama Taruna Bivaras dari Kors MTU 8 Tari dengan nomor absen 1. Mohon izin untuk mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat. Yang pertama yaitu fase climb atau pendakian. Fase pendakian merupakan periode di mana pesawat telah melakukan airborne dengan angle of climb tertentu untuk berada di dalam fase jelajah dengan ketinggian yang telah ditentukan. Dimulai setelah lepas landas dan terjadi ketika pesawat mencapai level yang sama dengan level jelajah. Faktor yang mempengaruhi pesawat saat fase climb. Yang pertama yaitu speed and acceleration, di mana saat pesawat berakselerasi saat mendaki, sebagian kelebihan gaya dorong diperlukan untuk percepatan. Jadi akan lebih sedikit daya dorong berlebih dan karenanya mengurangi sudut pendakian. Yang kedua yaitu wind. Jadi angin sakal akan mengurangi kecepatan gerak dan karenanya mengurangi jarak horizontal yang ditempuh pesawat dibandingkan dengan kondisi tanpa angin. Oleh karena itu, angin sakal memberikan peningkatan sudut pendakian, sedangkan tailwind mempengaruhi arah yang berlawanan dan mengurangi pendakian sudut. Komponen crosswind tidak terpengaruh pada pendakian gradien. Angin tidak mempengaruhi kecepatan pendakian. Yang ketiga yaitu cabin pressurization. Laju perubahan tekanan kabin harus proporsional dengan laju perubahan tekanan atmosfer saat mendaki. Untuk memanfaatkan properti ini, interior pesawat terbang di ketinggian diberi tekanan untuk memungkinkan penumpang dan kru dapat berfungsi secara normal tanpa memerlukan tambahan apapun oksigen. Yang keempat yaitu aircraft mass. Peningkatan massa memberikan hambatan yang lebih tinggi mengurangi kelebihan daya dorong. Perbedaannya antara gaya dorong dan gaya tarik. Dan karena itu mengurangi sudut pendakian untuk gaya dorong tertentu dan mengurangi tingkat pendakian. Yang kelima yaitu temperatur. Semakin tinggi suhu udara, maka semakin kecil daya dorongnya yang dihasilkan oleh mesin. Karena itulah perbedaan gaya dorongnya dan hambatan saat pendakian lebih kecil. Oleh karena itu, gradien pendakian dan kecepatan pendakian akan berkurang. Cara pesawat turun atau desain. Pesawat turun dengan mengurangi daya dorong atau tenaga mesin. Selanjutnya yaitu hal ini akan mengurangi kecepatan pesawat sehingga pesawat mengurangi daya angkat sehingga perlahan-lahan akan turun atau mengurangi ketinggiannya. Jika untuk pesawat pendakian harus menghasilkan gaya hambat berlebih atau thrust, namun untuk pesawat turun harus menghasilkan gaya hambat berlebih yaitu drag. Menentukan titik puncak descent dan alasan mengapa penting untuk menghitungnya. Cara menentukannya, awak pesawat harus menghitung titik puncak penurunan untuk memastikan bahwa mereka tiba pada tingkat yang benar untuk memulai pendekatan mereka dengan menggunakan metode 3:1. Cara menghitungnya, contoh ketinggian jelajah pesawat 30.000 feet, maka 30.000 feet tersebut dibagi 1.000 feet. Hasilnya adalah 30. Selanjutnya yaitu 30 dikali 3 nautical mile yang mendapat hasil 90 nautical mile. Pentingnya untuk mempertimbangkan gradien dan kecepatan descent, yaitu untuk mengurangi konsumsi bahan bakar. Selanjutnya yaitu memastikan tekanan udara dalam kabin sebanding dengan tekanan udara di luar. Dan yang terakhir yaitu pentingnya untuk mempertimbangkan gradien dan kecepatan descent yaitu keselamatan dan penerbangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pesawat saat desain yang pertama itu adalah kecepatan. Karena kecepatan berbanding lurus, bila kecepatan bertambah maka peningkatan pada hambatan. Yang kedua yaitu cabin pressurization.
yang dimana tekanan udara saat penurunan lebih besar daripada tekanan udara saat pendakian. Yang ketiga yaitu aircraft configuration, yaitu ketika flap dan landing gear ini bekerja, maka terdapat hambatan yang bisa mengurangi kecepatan dari pesawat sendiri. Yang keempat yaitu angin, karena angin bila ditabrak oleh pesawat maka menghasilkan gaya drag yang bisa membuat kecepatan pesawat menjadi berkurang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.